wabarakatuh. Hello brother and sister, welcome back in my channel. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Denny Pekal. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi sharing dengan topik kita adalah bangkit dari kegagalan. Brother and sister, situasi dan kondisi saat ini di era pandemi COVID-19, banyak sekali usaha, bisnis, pekerjaan kita gagal. Apa yang kita lakukan, apa yang kita rintis, banyak sekali mengalami kegagalan-kegagalan akibat dari dampak COVID-19 ini. Nah, brother and sister, tetapi bagaimana kita menghadapi situasi dan kondisi saat ini ketika apa yang telah kita bangun, apa yang telah kita rintis, apa yang telah kita mulai mengalami kegagalan-kegagalan. Banyak sekali orang demotivasi, banyak sekali orang putus asa dengan situasi dan kondisi ini, akhirnya tidak mencoba untuk bangkit kembali, tidak mencoba untuk mengulangi lagi karena sudah pernah mengalami kegagalan-kegagalan. Padahal brother sister, banyak sekali kita melihat riwayat orang-orang sukses di dunia, orang-orang yang sukses di Indonesia ini seperti Jack Ma, Bill Gates, ya Bob Sadino dan sebagainya. Usaha dan kesuksesan yang mereka raih diawali dari berbagai macam kegagalan-kegagalan. Tetapi mereka mencoba dan mencoba lagi sehingga mereka bisa meraih yang namanya kesuksesan yang mereka nikmati dan rasakan saat ini. Nah, brother and sister, bagaimana dengan kita yang menjadi pengusaha pemula, pekerja pemula, profesi pemula dan sebagainya? Jangan menyerah dengan situasi ini, jangan putus asa dengan kondisi ini. Mari kita bangkit dari kondisi ini, berharap baru, memiliki harapan baru, memiliki impian apa yang telah kita cita-citakan selama ini. Nah, brother sister, menghadapi situasi dan kondisi untuk bangkit dari kegagalan, ada 3 poin yang harus kita perhatikan dan yang harus kita lakukan agar bisa bangkit dari kegagalan-kegagalan ini. Yang pertama adalah, langkah pertama adalah mengevaluasi diri. Bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita? Dalam mengevaluasi diri, ada 2 poin yang harus Anda perhatikan, yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apa yang menjadi kesalahan kita selama ini sehingga bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, profesi kita gagal. Yang kedua adalah melihat kembali apa yang menjadi kelemahan kita. Kalau kita sudah tahu kesalahan kita, kelemahan kita, sehingga kita bisa memperbaikinya dengan harapan baru, memperbaikinya dengan cara baru. Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita? Banyak diskusi, banyak sharing, bertanya dengan para senior, orang-orang yang telah sukses mendahului kita. Kita bisa sharing ke mereka. Kita bisa bertanya kepada kita, keluarga kita, orang-orang kerabat kita, apa sih yang menjadi kelemahan dan kekurangan dari apa yang telah kita rintis. Nah, dengan evaluasi diri ini, kita akan cepat memperbaiki, ya, recovery. Segera mengevaluasi diri kita, belajar lagi sehingga kita berani untuk bangkit dari kegagalan tersebut. Nah, yang kedua brother dan sister yang harus kita lakukan adalah berani mengambil resiko. Nah, ini tidak gampang karena orang yang bangkit dari kegagalan artinya dia sudah pernah mencoba dan sudah pernah mengalami resiko gagal. Nah, dalam hal ini dia dituntut untuk bangkit lagi dengan mengambil resiko baru lagi. Nah, orang-orang yang berani mengambil resiko dari bangkit kegagalan ini butuh mental yang kuat, ya, butuh motivasi yang kuat, ya, butuh kinerja yang keras sehingga dia berani mengambil keputusan baru, berani mengambil resiko baru. Nah, jangan takut ketika kita sudah gagal memulai suatu profesi, pekerjaan, bisnis dan usaha, jangan takut untuk mengambil resiko. Ketika kita ingin melangkah, ketika kita hidup, semua mengandung unsur resiko. Tidak ada satupun profesi yang tidak beresiko. Makan pun kalau kita kenyang, itu resikonya ada. Resikonya sakit perut, diare, muntah-muntah, bisa. Tidur pun dengan nyenyak, bangun tidur, bisa memiliki resiko. Resiko leher sakit, kepala sakit, dan sebagainya. Artinya, tidak ada satu pekerjaan, tidak ada satu aktivitas yang tanpa beresiko. Tetapi, yang harus kita siapkan dengan mengambil resiko ini adalah bukannya takut dengan resikonya, tetapi bagaimana kita menyiapkan strategi untuk menghadapi resiko-resiko yang akan kita hadapi di kemudian. Karena apa? Karena historinya kita pernah mengalami kegagalan. Nah, dengan berani mengambil resiko baru, yang harus kita siapkan adalah strategi menghadapi resiko-resiko yang akan kita hadapi.
resiko yang akan menghampiri kita. Nah, kita menyiapkan strategi-strategi itu dari pengalaman yang sudah pernah kita lalui, yaitu pengalaman pernah gagal tadi. Nah, yang ketiga, brother sister, adalah hargai proses. Nah, ini yang terpenting. Untuk bangkit dari sebuah kegagalan, kita harus menghargai proses, menghargai waktu. Harus kita catat dalam pribadi kita, dalam ingatan kita, dalam mindset kita, pemikiran kita, bahwasanya tidak ada satupun yang namanya bisnis, tidak ada yang namanya usaha, tidak ada namanya profesi atau pekerjaan yang kita raih suksesnya secara instan. Artinya, orang-orang yang pernah sukses dulu juga pernah mengalami yang namanya menghargai waktu. Mereka harus 1, 2, 3, bahkan puluhan tahun dia meraih kesuksesan itu. Bagaimana kita bisa menghargai waktu itu, menghargai proses itu untuk meraih sebuah mimpi kesuksesan kita di kemudian hari. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berdiskusi dan bercerita kepada salah satu pengusaha, ya. Saya bertanya kepada beliau, umur beliau sudah cukup tua. Berapa lama Anda meraih kesuksesan yang Anda raih hari ini? Apakah 1, 2, 3 tahun? Jawabannya hampir lebih kurang 20 tahun. Dia baru bisa merasakan yang namanya kesuksesan yang telah dia rintis 20 tahun silam. Brother and sister, mereka butuh 20 tahun untuk merasakan sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Emang ada orang yang baru 2 tahun, 3 tahun langsung sukses. Ada juga yang 10 tahun sudah sukses. Bahkan ada yang 40 tahun, bahkan 50 tahun di usia senjanya baru dia merasakan namanya keberhasilan dari usaha atau bisnis yang dia rintis, atau dari profesi yang dia jalani. Brother and sister, ketika kita melihat banyak histori, ketika kita melihat banyak cerita orang untuk sukses itu tidak instan. Artinya, hal yang terpenting bagi kita adalah untuk bangkit dari sebuah kegagalan kita adalah menghargai proses, menghargai waktu yang kita lalui. Jalankan semua dengan tekun, dengan penuh kesabaran, dengan keuletan dan kerja keras. Sehingga apa yang menjadi mimpi kita di kemudian hari bisa kita raih. Mimpi kita bisa kita raih. Hari ini, orang yang bangkit dari kegagalan artinya dia sudah pernah mencoba. Orang yang sudah mencoba usaha, bisnis, pekerjaan, artinya orang yang memiliki keinginan, punya impian di kemudian hari. Orang yang pernah gagal artinya dia pernah mencoba. Kalau kita tidak akan pernah mencoba, maka kita tidak akan gagal. Dan juga kita tidak akan sukses di kemudian hari karena kita tidak mencoba. Oleh karena itu, brother sister, pilihannya ada di kita. Mau mencoba dengan resiko gagal dan kemudian ada resiko sukses dan bisa meraih sebuah mimpi dan keinginan yang menjadi cita-cita kita semua, menjadi mimpi kita semua. Nah, brother sister, 3 poin tadi yang harus kita perhatikan ketika kita ingin bangkit dari sebuah kegagalan. Yang pertama tadi adalah bagaimana brother and sister bisa mengevaluasi diri kita. Apa yang menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah berani mengambil resiko kembali. Hidup beresiko. Apapun yang kita lakukan semua mengandung unsur resiko. Yang ketiga adalah hargai prosesnya, hargai waktunya. Tidak ada usaha dan bisnis yang dijalankan secara instan. Oleh karena itu, brother dan sister, jangan takut untuk bangkit dari sebuah kegagalan, karena mungkin ini adalah langkah Anda untuk menuju sukses diawali dengan sebuah kegagalan. Tidak ada satu orang pun yang sukses tanpa diawali dengan kegagalan. Tidak ada pernah merasakan kegagalan. Semua kesuksesan yang dijalankan oleh individu, pribadi masing-masing orang selalu dan pernah merasakan yang namanya kegagalan. Kita lihat para pengusaha-pengusaha andal, apakah itu Jack Ma, apa itu Bill Gates, apakah itu Bob Sadino dan sebagainya. Ketika kita membaca riwayat, histori, mereka juga pernah yang mengalami yang namanya gagal dalam meraih kesuksesan, meraih apa yang menjadi mimpi-mimpi mereka. Oleh karena itu, brother dan sister, mari kita bangkit dengan harapan baru. Kita mencari solusi dengan pantang menyerah dan berusaha, terus bangkit dari yang namanya kegagalan ini. Mari kita memulai hal yang kecil untuk harapan yang baru. Mari kita memulai hal yang kecil untuk harapan yang besar, untuk kesuksesan yang besar, untuk mimpi yang besar. Saya Denny, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.